6 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan kemarin malam ludes di lahap si jago merah. Diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga mengakibatkan 5 rumah lainnya terbakar. Kebakaran dimulai pukul 9 malam saat warga sedang beristirahat. Sontak peristiwa ini menyebabkan warga langsung berhamburan keluar rumah dan api cepat menjalar ke rumah-rumah warga lainnya karena lokasi berada di pemukiman yang padat penduduk serta rumah terbuat dari kayu papan. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Selain menghabiskan 6 unit rumah, belasan rumah lainnya juga mengalami rusak ringan dan berat. Warga mulai melakukan pemadaman api dengan alat seadanya dan setelah 4 mobil pemadam milik Pemkot Sibolga dibantu 3 unit mobil penyuplai air milik PDAM Sibolga berjibaku hampir 1 jam lamanya. Akhirnya kobaran yang hangus terbakar yang di dalamnya terdapat 8 kakak. Kepala keluarga itu rusak berat. Sementara yang di lorong 5 jumlah kakaknya sebanyak jumlah rumahnya 11 rumah yang rusak ringan. Itu total semuanya korban yang ada di tempat kita kalau rusak ringan itu sebanyak 19 kakak lah itu semua kakak. Akibat kebakaran ini, belasan kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal dan kini keseluruhannya para korban ditampung di tempat darurat yang disediakan Pemkot Sibolga. Hingga kini pihak kepolisian Polres Kota Sibolga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang meludeskan sebanyak 6 unit rumah di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dari Sibolga, Raymond, iNews melaporkan. Pasar sentral di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ludes terbakar pada Rabu sore. Diketahui pada saat kejadian suasana pasar sudah sepi lantaran pasar sudah tutup. Sehingga kebakaran baru diketahui ketika api sudah melalap sejumlah kios. Diduga api berasal dari sampah yang dibakar. Sumber apinya kalau kata dari pemadam kebakaran itu dari sampah belakang. Dari sampah apinya. Iya. Bang, tadi kios abang ada yang diselamatkan, Bang? Iya, bawang-bawang sekarang cuma udah kebakar kan. Dan tidak ada sekitar 9 atau 10 lot yang terbakar. Jadi sebesar itulah. Dan yang pasti komitmen kita akan bangun lagi ke depan. Ada korban nggak tadi, Bang? Sementara tidak ada korban. 3 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Setelah 30 menit berjibaku, petugas damkar berhasil menjinakkan api. Atas peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wiki Adrian. Dan saya Arlis tadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dengan informasi terkait pasangan sejoli di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjaring razia saat memadu kasih di sebuah kamar kos. Petugas gabungan menggelar razia ke sejumlah hotel dan indekos serta warung-warung penjual miras tanpa izin di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasilnya, sepasang sejoli terjaring razia saat bermadu kasih di kamar kos. Pada saat pemeriksaan, muda-mudi ini tidak dapat menunjukkan bukti sah pernikahan maupun identitas lain. Petugas gabungan kemudian menggelandang pasangan ini ke Mapolres Tuban. Selain itu, petugas juga menyita belasan botol miras dari sebuah warung penjual miras berkedok warung kopi. Guna mengelabui petugas, penjual miras menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mobil. Mana ini yang punya? Baik. Operasi gabungan yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Tuban, khususnya wilayah perkotaan. Untuk sasaran dulu kita adalah tempat kos ataupun hotel dan juga warung-warung yang menyediakan minuman. Unjuk rasa mahasiswa menolak praktik mafia peradilan di depan gedung Mahkamah Agung Gambir, Jakarta Pusat ricuh. Dalam aksinya, massa mendesak instansi penegakan hukum serius memberantas praktik mafia hukum, terutama di bidang lahan kelapa sawit. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa menolak praktik mafia peradilan yang digelar mahasiswa di depan gedung Mahkamah Agung Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore.
Massa geram karena petugas berusaha memadamkan api yang membakar ban dan keranda mayat di lokasi tersebut. Mereka langsung berusaha menerobos brigade polisi untuk bisa bertemu Ketua Mahkamah Agung. Sudah barang tentu kita hadir di sini. Sejumlah tuntutan disuarakan, diantaranya menuntut Hakim PT TUN menolak gugatan banding PT Sentosa Kurnia Bahagia atas pembatalan sertifikat hak guna usaha yang dikeluarkan Menteri ATR BPN terkait lokasi PT SKB. Massa menilai keluarnya sertifikat hak guna usaha PT SKB cacat administrasi karena secara domisili lahan perkebunan kelapa sawit itu berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, bukan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sudah dilakukan penguatan oleh ATR bahwa HGU PT SKB itu telah dibatalkan karena melanggar atau cacat administrasi dalam penerbitan terkait batas wilayah. Diketahui sebelum mendatangi Mahkamah Agung, massa yang menamakan diri Kaukus Mahasiswa untuk Perubahan juga sempat menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian uang kotak amal terjadi di sejumlah masjid. Ironisnya pemirsa, sejumlah pelaku merupakan remaja dan masih berstatus pelajar. Puluhan warga menghakimi MS, terduga pelaku percobaan pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Ulum, Kelurahan Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Bahkan sejumlah petugas Polsek Sumber dibuat kewalahan saat mengamankan pelaku dari amukan warga. Usai 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku ke mobil polisi untuk kemudian diamankan ke Polsek Sumber. Terduga pelaku yang merupakan warga kota Cirebon tersebut babak belur di bagian wajah usai dihujani boga mentah warga. Di hadapan petugas, pelaku mengaku belum sempat melancarkan aksinya saat terpergok oleh warga. Dari catatan petugas, pelaku MS sendiri diketahui pernah dibui terkait kasus serupa. Labuan Batu Selatan, maling kotak infak di Masjid Al-Muslim, Kampung Bedage, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan berhasil ditangkap warga saat melakukan aksinya. Pelaku nyaris dihakimi warga, namun beruntung warga lain yang berada di lokasi dapat meredam emosi warga. Menurut saksi, warga sempat mencurigai gerak-gerik pelaku usai melaksanakan sholat zuhur. Tak berlangsung lama, kecurigaan warga pun terbukti, di mana pelaku yang masih berusia remaja dipergok warga tengah merusak kunci kotak infak menggunakan tang potong. Di Kota Bengkulu, aksi pencurian kotak amal juga terjadi dan dilakukan 2 orang pelajar. Dari rekaman kamera pengawas masjid, tampak satu pelaku mencoba membobol kotak amal di teras masjid menggunakan linggis. Sementara satu orang rekannya berjaga sambil melihat situasi. Namun tak lama berselang, kedua pelaku lari tunggang langgang lantaran aksinya dipergoki oleh penjaga masjid yang telah memantau gerak-gerik kedua pelaku. Dari keterangan warga, diketahui kedua pelaku masih berstatus pelajar SMA dan SMP. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya satu keluarga yang lompat bunuh diri dari lantai 22 apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Olah TKP ulang dilakukan untuk memastikan temuan dan fakta di lapangan. Polres Metro Jakarta Utara bersama tim Inafis melakukan olah TKP ulang di lokasi satu keluarga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 22 di sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Olah TKP ulang dilakukan untuk memastikan temuan dan fakta di lapangan serta memeriksa secara saintifik. Sejumlah saksi dari lingkungan apartemen hingga keluarga sudah diperiksa oleh petugas kepolisian. Melakukan olah TKP ulang. Jadi membaca lebih detail lagi tentang dikaitkan dengan peristiwa yang sudah terjadi. Apa saja Pak? Ada fakta barukah yang ditemukan? Belum, karena kita kemudian membutuhkan pemeriksaan saintifik. Kita butuh pemeriksaan DNA, kita butuh pemeriksaan otopsi psikologi, yang kemudian itu secara komprehensif baru nanti bisa kita simpulkan. Hingga kini polisi belum mengungkap motif dibalik peristiwa ini. Sebelumnya polisi mengatakan dari rekaman CCTV di dalam lift, EA yang merupakan ayah sempat mencium kening keluarganya dan mengumpulkan semua handphone keluarganya. Diduga sebelum mereka terjun dari lantai 22 apartemen.
Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.